Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang Pancasila dan agama. Di sini ada saya sendiri, Sofia Mujanadra, dan ada Widya Chandra, dan juga ada Yang pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari Pancasila dan agama. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca berasal dari lima, sedangkan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan. selanjutnya hubungan antara agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila. Yang pertama, negara adalah berdasar atas keyakinan. Kedua, ada tempat ateisme dan sekularisme karena manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya, setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang keempat, tidak ada tempat bagi paksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapa juga. Yang kelima, memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam bernegara. Yang keenam, negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Dan yang terakhir, segala aspek dalam menjalankan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral, baik moral agama maupun moral pada penyelenggara negara. Jadi, negara dan agama dalam negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila ketuhanan yang Maha Esa itu menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan suatu agama dan negara yang menggunakan agama. Jadi pola hubungan atau relasi antara agama dan negara itu layaknya simbiosis mutualisme antara satu dan yang lain saling menguntungkan, yakni agama menata moral masyarakat, sedangkan negara itu sendiri menjamin kehidupan keagamaan. Dengan perkembangan sila ketuhanan yang Maha Esa dapat dijabarkan dalam beberapa poin penting atau biasa yang disebut dengan sila. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan adab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan kebangsaan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, yang selanjutnya adalah arti penting Pancasila terhadap pluralitas agama. Pada bagian batang tubuh tercantum pada pasal 29 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu. Pengaturan kehidupan beragama di Indonesia secara yuridis diperkuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sebagaimana tercantum pada pasal 156 yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan yang sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang kedua, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun, juga yang tidak bersedikan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian ada pandangan Pancasila dari beberapa agama. Dalam pandangan Islam, sebagai negara yang bermayoritas penduduk agama Islam, Pancasila sendiri yang sebagai dasar negara Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh agama yang tertuang dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pandangan Katolik, Gereja Katolik pun terbuka mendukung dan menerima asas Pancasila sebagai asas tunggal yang memang layak dijadikan pegangan dalam kehidupan bernegara. Pandangan Kristen, iman Kristen tidak mewajibkan orang-orang Kristen untuk membangun negara Kristen, melainkan mengajarkan umat bersama
bersama dengan masyarakat Indonesia lainnya untuk membangun bangsa ini. Dan pandangan Buddha, Pancasila dianggap sebagai logika daripada supranatural berasal dan harus dilakukan secara sukarela dan bukan sebagai paksaan. Nah, perumusan Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai Islam, karena dalam perumusannya pun dihadiri oleh para ulama yang masyhur hingga saat ini, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga dalam perumusannya tidak keluar dari norma Islam. Sebagai contoh, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, merupakan wujud implementasi dari pengesaan Allah atau tauhidullah dan hubungan antara sang pencipta dengan makhluknya atau yang biasa dikenal dengan Allah. Hakikat tauhid termaktub dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-6 yang memiliki arti, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula beranak, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, perwujudan dari hubungan antara sesama manusia atau hablum minan nas. Sejalan dengan surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mencerminkan suatu ukhuwah antara manusia dan antar umat Islam, sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat 3 yang artinya, berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Maka Allah mempersatukan hati, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang mereka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi fondasi penting dalam negara yang memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi, sehingga perbedaan dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Sesuai dengan firman Allah Quran surah Asy-Syu'ara ayat 38 yang artinya, bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan bentuk sama dalam Quran surah An-Nur ayat 22 yang artinya, janganlah orang-orang di kelebihan dan kekurangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum atau kerabatnya, itu orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Nah, kesimpulannya, pada hakikatnya Pancasila dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ibarat koin dua sisi yang tidak akan bernilai jika diambil hanya salah satu dari sisinya saja. Berdasarkan penggalan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, Al-Quran dan Pancasila merupakan suatu kesatuan yang saling memberikan nilai penting dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Burung dara berawasi, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.